Kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada petang sore hari ini. Mari kita arahkan hati kita, seluruh hidup kita terfokus kepada Tuhan untuk masuk dalam ibadah. Mari kita masuk dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa seberapa banyak kita yang sudah ada, Tuhan sudah ada bersama dengan kita sesuai janjinya, di mana 2-3 orang berhimpun atas namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka, dan kita lebih dari 2-3 itu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka nyanyian kemenangan iman nomor 17 untuk membuka seluruh rangkaian ibadah kita di petang sore hari ini. Nyanyian kemenangan iman nomor 17. Walau 1000 lidahku, beribu-ribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Nyanyian kemenangan iman nomor 17, kita terus memuji Tuhan dan mengagungkan Dia dengan pujian kita ini. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram pemaram yang pedih. Dan kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Dosa betapa pun besar dibasudaranya. Luar biasa penulis lagu ini. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Kidung merdu biarlah hati kita dengan pujian, penyembahan, pengagungan kita dengan sungguh-sungguh, yang ketika tiba di pendengaran Tuhan itu merdu dan menyenangkan Tuhan. Tuhan mau anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak tebusan, terus memuji dan menyembah Dia dengan lagu-lagu pujian yang merdu di pendengaran Tuhan, bukan di pendengaran manusia. Kalau Tuhan sudah dengar indah, maka manusia pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan, dan saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Ulangi lagi, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Ku.
Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi Bapa Surgawi, oh haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Karena rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Bapak Gembala membuka ibadah kita. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau pelihara kami, menuntun, menjaga, memelihara, memimpin, dan memberkati kami semua sampai detik sore hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang kami terima, kami alami di dalam anugerah-Mu yang besar bagi kami semua. Anak-anak-Mu, umat ketebusan-Mu yang telah Engkau panggil dan Engkau selamatkan, dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami hidup di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih kesempatan sore ini. Kami semua sudah datang di dalam rumah Tuhan. Dengan satu tujuan, kami mau memuji, menyembah, berdoa bersama-sama, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang indah dan besar bagi kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani sore hari ini. Beri kekuatan kepada mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap melawat kami semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dari awal sampai kepada akhirnya. Roh Kudus berkuasa, beracara di dalam semuanya. Biarlah apa yang kami buat sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya kami semua akan pulang dengan berkat yang besar daripada Tuhan. Semua pekerjaan iblis kami ikat, hancurkan. Buka dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala persekutuan, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Saya mengajak kita untuk baca Mazmur pujian di dalam Mazmur 67.
Mazmur 67 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Saya baca perikopnya dan kita mulai dengan ayat yang kedua. Mazmur 67, nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian 1, 2, 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kita tetap takut akan Tuhan. Itu penting bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada banyak orang ketika diberkati Tuhan, berkelimpahan, dan mereka kadang-kadang bisa lupa Tuhan. Waktu mereka aman nyaman, mereka tinggalkan Tuhan. Tapi saudara dan saya ketika kita diberkati, semakin diberkati, mari kita semakin takut, hidup takut akan Tuhan. Nanti luar biasa nanti. Karena tanah yang kering akan berubah menjadi tanah yang subur. Hidup diberkati oleh Tuhan. Tapi orang-orang banyak buat kekeliruan dalam hidup ini. Waktu posisi aman dan nyaman, mereka pikir itu aman dan tenang-tenang saja. Dan mereka mulai hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi. Tapi itu kekeliruan yang mereka buat dalam hidup kita. Saya harap kita seberapa banyak kita yang hadir, kiranya kita tetap berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dan kita masuk dalam ruang kesaksian dan saya mengajak kita membuka nyanyian Kemenangan Iman nomor 63. Ya Yesus ku kasih, Engkau milikku, dosaku ku buang sebab kasih-Mu, sabda-Mu ku turut, ku layani Kau, dan Tuhan ku jadikan kekasih-Ku. Terdahulu ku terimalah kasih-Mu, Engkau kurbankan diri-Mu di salib. Ku puji kasih-Mu yang amat ajaib, dan sekarang Engkau Tuhan kekasih-Ku. Dengan hidup baru di tempat senang, ku nyanyikan syair naik kepadamu. Ku terima mahkota yang Kau janjikan, dan kasih-Ku di Kau tetap padamu.
Luar biasa ya, puji Tuhan. Sangat indah sekali. Ya Yesus, ku kasih Engkau milikku, dosaku kubuang. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan, pasti kita tinggalkan dosa dan kita hidup menurut firman Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh, Tuhan lebih mengasihi kita lagi, tambah lagi-lagi. Kita terus memuji Tuhan dari 66, luar biasa. Anugerah-Mu khalisku datanglah dari atas, Roh yang suci ajarlah perihal kasih dan ikhlas, dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya alam, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Dulu maut menakutkan, kini ku dilindungkan. Di ribaan Tuhanku, tak bimbang, takkan keluh. Aku dengar sabdanya yang manis serta merdu. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Tetaplah ku miliknya, tak dapat diceraikan. Nikmatnya amat besar, ia beri perhentian. Meskipun langit lenyap, bumi pun lalu segera, aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita buka nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, ayat 1, 2, dan 3. Sesudah itu kita doakan bersama semua pokok doa yang tadi sudah disampaikan, dan Bapak Wakil Gembala akan tutup semua doa-doa kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh dan seterusnya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan,
Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Allah kami yang mengasihi kami, sumber kehidupan yang memberi kehidupan bagi kami manusia yang berdosa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang telah hadir pada sore hari ini untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau curahkan bagi kami dengan cuma-cuma. Terlebih-lebih keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan status baru kepada kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang mengasihi Engkau dan anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami untuk persekutuan pada petang sore hari ini. Ada banyak doa-doa yang telah kami naikkan kepada Tuhan, baik dalam pergumulan pribadi kami, baik di dalam jemaat, baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, maupun di dalam organisasi gereja kami, di klasis maupun di sinode, bahkan dalam keadaan bangsa kami, provinsi kami, tempat kami tinggal, lingkungan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolom langit ini di luar daripada pengetahuan yang daripada Tuhan. Untuk itu kami percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, maka dalam situasi kondisi apapun yang terjadi maupun yang harus kami alami maupun harus kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, memimpin hidup kami dan menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Untuk itu Tuhan kuatkan hati kami dan teguhkan kami, ajar kami tetap bersyukur, ajar kami tetap bersukacita senantiasa, dan ajar kami tetap berdoa kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan Engkau kehendaki bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami doakan untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu yang telah hadir untuk beribadah pada sore hari ini. Hamba taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati hidup mereka dan akan memimpin mereka dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun yang mereka hadapi, mereka melihat rencana Tuhan dan kasih sayang kehendak Tuhan di balik semua persoalan yang mereka alami. Ini doa kami ya Tuhan, kami sempurnakan seluruh doa kami ini dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mendengar dan Tuhan akan menjawab kami di waktu yang Tuhan Engkau tentukan. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami, kiranya Tuhan akan memberkati kami lewat hamba Tuhan yang Tuhan Engkau persiapkan pada sore hari ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh vikaris kita, Nona Etlin Dimo. Buat kita sudah usulkan untuk jadi vikaris, jadi kita panggil vikaris. Ya, kita percaya
kita mendahului, Tuhan akan memberkati itu. Dan nona kita, Tuhan sudah siapkan dia dalam pendidikan, dan Tuhan mau pakai dia di hari-hari ini dan hari-hari mendatang bersama dengan jemaat di tempat ini. Kiranya lewat pelayanan sore hari ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Nona Etlin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan NKI nomor 25. Kitab Suci Ilham Allah. Luar biasa ketika saya merenungkan ini. Ketika kita baca firman Tuhan, dia akan kasih hikmat, dia kasih pengetahuan, dia koreksi hidup kita dan memperbaiki kelakuan kita. Kitab suci amatlah indah, ialah ilham Allah, dan seterusnya. Ayat yang ketiga kita semua bangkit berdiri, dan hamba Tuhan Vikaris Nona Etlin akan melayani kita dengan firman Tuhan. Kitab suci amat indah, ialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat, ianya akan takut yang tiba, jadi sumber berkah. Berita ini hentar kita dalam hidup fana, sampai kita pandang cahaya dari seri bakar. Mari kita bersatu dalam doa. 3. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada sore menjelang malam hari ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga bukan hanya kami mendengar, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuduskan dan sucikan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan keluarga dipersilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, sore menjelang malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, wakil dan semua jemaat yang telah datang sore hari ini. Ya, ini bukan pertama kali, saya pernah juga sampaikan di ibadah-ibadah tahun lalu. Tapi bersyukur hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi. Baik, ada yang belum tahu saya kah? Tidak mungkin, karena saya dari kecil sampai besar ada dalam gereja ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-46. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-46.
Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca setiap ayat yang genap. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-46 dengan perikop Elia di Gunung Karmel. Ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Ya. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya tadi saya ingin kita baca sama-sama dari ayat 20 hingga ayatnya ke-46. Tapi waktu saya lihat waktu, kayaknya kita punya waktu nanti habis hanya untuk baca ayat. Jadi saya mengambil dari 41 hingga ayatnya yang ke-46. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya dari pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, di situ berbicara tentang percakapan antara Ahab dan Obadya. Lalu kemudian Obadya bertemu dengan Nabi Elia, dan Obadya itu kepala istana yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian kita lihat lagi di ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19, di situ berbicara tentang Ahab menganggap bahwa Elia penyebab dari kekeringan yang melanda Israel pada waktu itu. Seperti di ayat 17 dibilang, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Nah, namun Elia bilang, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu," dan sebagainya. Nah, Ahab sudah lupa bahwa Nabi Elia hanyalah seorang nabi yang bertugas sebagai juru bicara Allah. Nah, namun kita lihat lagi di ayat 20 sampai ayatnya yang ke-46, di sini menceritakan tentang mereka rakyat menyimpang dari jalan Tuhan, lalu Elia memberikan mereka pilihan mau ikut Tuhan atau mau ikut Baal, seperti begitu. Nah, namun dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari ayat 41 hingga ayatnya ke-46, saya hanya mengambil satu ayat nats yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dari ayat natsnya yang ke-44. Jadi ayat pembimbing kita yang akan kita bahas di ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakan sekali lagi. "Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, 'Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut.' Lalu kata Elia, 'Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.'" Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita dari ayat Nats 44 di pada malam hari ini yaitu wadah iman. Wadah iman. Wadah itu tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada seorang jutawan yang murah hati. Jadi waktu itu ada seorang jutawan yang murah hati. Dia datang ke sebuah perkampungan yang sangat kumuh. Lalu dia mengumumkan kepada semua warga. Dia pesan begini, "Hai seluruh warga, siapkanlah wadah sebanyak-banyaknya
dan sebesar-besarnya. Karena beras yang dibagikan dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi dia mau bagikan beras yang dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, lalu kemudian warga semua pulang. Nah, keesokan harinya ketika warga semua datang, dia sangat terkejut. Mengapa? Karena semua warga yang datang hanya membawa wadah yang sangat kecil. Yang sangat kecil. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan? Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan sungguh tidak terbatas. Tetapi untuk menerima pertolongan itu, kita harus menyiapkan wadah. Nah, wadahnya bagi kita untuk menerima pertolongan Tuhan itu adalah iman. Iman kita. Tuhan akan menolong kita sebanyak kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau pembacaan firman Tuhan di malam hari ini dari ayatnya yang ke-44, setelah beberapa lama bangsa Israel mengalami kekeringan, hari itu Elia dia berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menurunkan hujan. Nah, terus 7 kali Elia bertekun dalam doa dan meminta hujan, lalu dia mendapatkan tanda dari Tuhan. Tanda itu berupa apa? Ada di ayatnya yang ke-44, awan kecil. Awan kecil sebesar telapak tangan. Telapak tangan tuh kecil sekali menurut saya. Segini mungkin ya, tidak tahu ya. Kalau kita lihat sekarang tuh awan tuh besar-besar. Cuma kalau dalam firman Tuhan bilang telapak tangan tuh berarti sekecil ini. Nah, waktu Tuhan memberikan tanda, Elia berdoa meminta hujan supaya Tuhan menurunkan hujan untuk bangsa Israel. Terus Tuhan memberikan tanda awan kecil. Nah, seperti di ayat 44, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Timbul dari laut. Nah, waktu dia melihat awan kecil itu berukuran telapak tangan, kalau kita berpikir saja kalau awan sekecil telapak tangan tuh tidak mungkin hujan turun. Namun Elia mempunyai iman yang sangat besar. Dia percaya bahwa ketika dia melihat awan itu, dia yakin hujan akan turun. Nah, makanya dia bilang kepada bujangnya bahwa pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, seringkali kita belajar dari Elia hari ini. Bagaimana persoalan hidup yang hari ini kita alami, entah itu persoalan ekonomi, keluarga. Saya di sini masih muda, jadi saya mungkin saya tidak mengerti belum punya suami dan sebagainya. Tapi saya lihat dari orang tua banyak kalau mama, bapak, kadang kalau sudah sendiri, ya pasti pergumulan berat. Saya secara pribadi saya juga punya pergumulan sendiri. Namun dari Elia sini saya sangat senang cerita ini, karena ketika Elia melihat awan yang kecil itu, dia punya iman yang sangat besar bahwa nanti akan turun hujan. Padahal dia tidak tahu hujan itu turun atau tidak, tapi dia percaya bahwa dia berdoa 7 kali Tuhan memberikan tanda. Lalu dia bilang, oh hujan sebentar akan turun. Dia suruh dia punya bujang pergi. Nah, dari Elia sini saya ingin bagikan bahwa kita belajar sama-sama, kita menyiapkan wadah iman. Nah, wadah iman yang dari iman yang kecil Tuhan akan memberikan pertolongan untuk kita. Terbukti dari Elia, kita belajar dari Elia hari ini. Nah, apa yang ingin saya bagikan untuk kita semua? Mari kita sama-sama kita berserah kepada Tuhan, lalu kita menantikan pertolongannya. Kadangkala kita sebagai manusia, kita lebih suka mengandalkan manusia. Jadi kita membutuhkan manusia, iya kita secara individual kita membutuhkan manusia. Namun di sini Tuhan mengajarkan bahwa pertolongan, pengharapan tuh hanya datang daripada Tuhan. Nah, makanya ketika kita mengandalkan kekuatan manusia kita sendiri, ketenangan dan kelegaan yang kita dapatkan, tetapi beban itu macam semakin menekan kita. Nah, persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya ingin bagikan mulai hari ini,
kita memperbesar wadah iman kita kepada Tuhan. Persoalan hidup kita mungkin sangat besar, tetapi ingatlah bahwa kasih, kuasa dan pertolongan Tuhan lebih besar dan tidak terbatas. Seperti Elia, dia melihat awan kecil itu lalu dia mempunyai iman. Berarti dia sudah menaruh wadah itu benar-benar. Tapi kita jangan seperti seorang jutawan yang tadi dia ingin memberikan banyak beras, tetapi pada warga datang hanya membawa wadah yang kecil. Hari ini kita persiapkan wadah iman kita menantikan, kita berharap pada Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan akan menuntaskan dengan caranya. Nah, jadi mari kita menyiapkan wadah iman kita terus ingat bahwa kasih, kuasa dan pertolongan Tuhan lebih besar dan tidak terbatas. Namun yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara di malam hari ini, ingatlah satu, bahwa yang biasa membatasi kuasa dan pertolongan Tuhan adalah diri kita yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Jadi kita belajar dari Elia, menaruh wadah iman yang besar, supaya setiap yang kita harapkan, yang kita doakan, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Hari ini kita mengerjakan bagian kita, percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menuntaskan bagiannya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan kita. 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami belajar dari Nabi Elia, bahwa Nabi Elia memiliki wadah iman yang kuat. Ajari kami Tuhan, untuk kami seperti Elia melihat semuanya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Taruh kami terus pengharapan untuk melihat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati firman ini ya Bapa, Roh Kudus dalam hidup kami untuk menyempurnakan kebenaran firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua yang hadir di petang sore hari ini, kita diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Yang diberkati silakan angkat tangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita lihat bagaimana Elia punya iman. Ketika dia percaya dan dia bergumul, dia taruh hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia berserah buat Tuhan, dia minta terus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan itu terjadi mujizat. Hujan awan yang hanya sebesar telapak tangan saja berubah menjadi hujan yang lebat, ya. Luar biasa buat kita sekalian. Tuhan hanya butuh wadah iman. Ketika kita punya iman yang kecil saja, tapi kita akan buat telapak tangan, awan telapak tangan itu akan berubah jadi hujan yang lebat. Ketika kita punya iman yang luar biasa, Tuhan akan buat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang-orang percaya, ini yang Tuhan buat dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, persoalan kita, mari tetap mengandalkan Tuhan. Lutut kita ada, Elia dia sampai taruh kepala di antara celah depu kaki dua. Dia berlutut, tunduk sampai dia ada di celah depu kaki dua. Itu menandakan bahwa dia betul-betul hancur, dia berserah. Saudara jangan lari kemana-mana. Hari ini banyak orang curhat di Facebook. Hari ini banyak orang curhat ke teman-teman yang lain. Tapi lupa bahwa lebih baik kita curhat sama Tuhan, Bapa yang ada di sorga sana. Curahkanlah isi hatimu kepadaku, maka Tuhan dia akan menjawab itu untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita siap untuk memberi buat Tuhan, dan kita juga akan masuk dalam doa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 131. Saya percaya kita semua sudah dengar firman Tuhan, hati kita tenang. Ya, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan jalani hari-hari hidup dengan kemenangan. Hari-hari hidup yang berkelimpahan dengan segala berkat Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku, pimpin langkahku, dan seterusnya. Ayat 1, 2, 3 dalam keadaan duduk,
Dan ayat yang keempat, semua bangkit berdiri. Sekali lagi Bapak Gembala tutup ibadah kita di petang sore hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku, dan seterusnya. Biar kita pulang bawa bekal firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita siap pemberian kita beri buat Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tiba ajalku, berakhir perjuanganku, kan ku hadapi maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah persekutuan keluarga pada sore malam hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, yang peduli dengan kami. Engkau mau supaya kami percaya sungguh-sungguh, beriman dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, berpegang kepada firman-Mu, walaupun kami menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, hal-hal yang mustahil untuk kami jalani, tetapi bersama dengan Tuhan
di dalam iman dan pengharapan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau pemilik alam semesta ini, Engkau sumber segala pertolongan kami, bahkan Engkau juru selamat kami, yang sanggup menyelamatkan kami dari segala kemelut hidup, segala kesulitan-kesulitan, jalan-jalan yang buntu sekalipun. Berkati kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu yang berharap bersandar kepadamu. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan, orang melihat Engkau di dalam kami. Bersyukur untuk persekutuan malam ini ya Tuhan. Biarlah puji-pujian, kesaksian, dan semua yang kami buat, biarlah Engkau disenangkan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, meteraikanlah. Biarlah itu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami belajar dari Elia, menyiapkan iman kami, kesungguhan kami, fokus kami, hanya menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan terus lengkapi, tambahkan. Engkau memberkati untuk pelayanan yang selanjutnya. Dan kami semua yang sudah hadir, kami biarlah pulang sebentar dengan semua berkat rohani, pujian, kesaksian, doa, terlebih sabda kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan yang telah terkumpul. Kami percaya kami sudah menerima berkat daripada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, kami memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami memberi kepada Allah sumber segala berkat yang sanggup memberkati kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Akhirnya ibadah selesai, kiranya kasih karunia rahmat berkat daripada Allah menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus kembali. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, demikian ibadah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk hamba Tuhan, vikaris kita Nona Edlin yang sudah melayani kita. Ini STH ini, jadi bukan ada gelarnya, ada STH-nya. Jadi karena ini di intern kita hanya sebut Nona Edlin. Puji Tuhan. Ya, sudah wisuda dan itu sudah menyandang STH. Iya, STH ya. Ya. Tuhan memberkati Nona Edlin ke depan dan terus akan ada pelayanan dalam jemaat ini bersama dengan kita, dan kita percaya kita ada 3 hamba Tuhan nanti dalam pelayanan di jemaat ini. Juga ada Ibu Jun juga yang bantu pelayanan dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang datang, saya percaya kita pulang dengan firman Tuhan. Kita pulang, kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kita akan jalani hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.